Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Ustadz, nama saya Budi Raharjo dari cabang Tegowanu, Purwodadi. Yang ingin saya tanyakan, Mana ini orangnya? siap di sini Ustadz. Ya, bagaimana? Yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan tentang surat Al-Ahqaf ayat 13 tentang istiqomah. Karena saya adalah baru 2 tahun aktif di majelis, maka kami dalam thalabul ilmi ini betul-betul ingin sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah apa-apa yang akan saya laksanakan. Jadi apa pengertian istiqomah itu sendiri dan bagaimana untuk mencapai istiqomah itu. Kemudian yang kedua, apa arti daripada bertawakal? Dan bagaimana dengan cara apa kita untuk mencapainya orang yang betul-betul bertawakal? Kemudian yang ketiga, apa arti daripada karomah itu sendiri? Mohon penjelasan, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kami dan menambah kadar iman kami. Demikian, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Sanadnya di itu dibaca. Tetap istiqomah. Istiqomah ialah teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal yang soleh. Di istiqomah itu gampangannya ajak bertauhid kepada Allah, ajak beramal soleh. Artinya akidahnya tidak mudah diguncangkan oleh apapun. Maka innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Jadi orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, kemudian dipegang teguh bahwa Tuhan kita bertuhan hanya kepada Allah. Berpegang teguh, tidak dicampuri dengan mensekutukan, dengan syirik-syirik, dengan musyrik. Jadi Tuhan kita hanya Allah yang Maha Esa, tidak dicampuri dengan apapun, tidak mengkotori tauhidnya. Kemudian di samping itu, kalau orang beristiqomah bertuhan Allah, dia di samping imannya teguh, ya, tidak bercampur dengan syirik, dia istiqomah dalam arti ajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi istiqomah ini cara Jawa ini ajak berbuat dalam baik kebaikan, memegang teguh akidah dan memegang teguh amal soleh. Nah, di ayat lain, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dari orang yang berpegang teguh, orang yang mengatakan Tuhanku Allah, dia berpegang teguh, tidak mau mempertuhan kepada selain Allah, hanya Allah aja yang esa. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Nah, beristiqomah itu. Ya, maka Allah akan mengutus malaikat, tatanazzalu alaihim malaika. Malaikat akan saling turun, berdatangan turun. Datang mengembirakan, ala takhofu, jangan takut, jangan khawatir, wala tahzanu, jangan gelisah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Wabsiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi orang yang istiqomah
berpegang teguh akidah kepada Allah, tauhidnya tidak bercampur dengan kemusyrikan, dan tetap beramal soleh, digembirakan oleh Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Kamu digembirakan dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Kuntum tu'adun. Kamu akan dijamin masuk surga. Jadi orang yang beristiqomahnya ajak melaksanakan akidahnya dan melaksanakan ibadahnya, menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah, dijamin akan masuk surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Itu pengertian istiqomah. Terus yang kedua apa tadi? Pengertian tawakal. Tawakal. Coba dibaca surat Tolak itu. Ya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah itu dibaca. Surat Al-Anfal ayat 23 coba. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya indah. Jadi orang yang beriman itu apabila mendengar ayat Allah disebut, gemetar hatinya, ada kontak. Karena Allah yang sangat dicintai orang yang beriman itu hanya Allah. Seperti saudara ini kalau ada orang menyebut nama orang yang kamu cintai, orang yang kamu cintai disebut namanya oleh orang, disebut namanya itu walaupun tadinya tidak ingat apa-apa, setelah namanya yang dicintai disebut, kontak hati kamu. Ada ingat. Apalagi Allah. Orang yang beriman itu kecintaan nomor 1 itu Allah, nomor 2 Rasulullah, ketiga jihad fisabilillah. Boleh kepada cinta yang lain-lain boleh, tapi jangan dikalahkan cintamu kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad fisabilillah, jangan dikalahkan dengan yang lain. Kalau cintanya kepada Allah, pada Rasulullah, pada jihad fisabilillah dikalahkan dengan yang lain-lain, nah kita menjadi orang fasik. Karena Allah yang sangat dicintai, kalau nama Allah disebut langsung gemetar hatinya, artinya ada kontak hati. Hati kita langsung nyambung, ingat pada Allah. Ya, itu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau mendengar ayat atau diterangkan, tambah imannya. Ya, walaupun ayat Allah diterangkan itu mengenai perbuatan dirinya. Ya, misalnya kita suka rasa-rasaan menggunjing, ya, ngerasani saudara itu seperti makan bangkai saudaranya. Dilalah ngaji pisanan, yang terangke itu. Maka suka ngerasani saudaranya itu seperti makan bangkai, saudaramu sudah mati. Ya, suka judi ya begitu. Pas ngaji baca ayat-ayat tentang judi, mabuk itu perbuatan setan. Kalau kamu supaya beruntung, fastanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhilah supaya kamu beruntung. Mengenai dirinya. Kalau dia orang beriman, ayat tadi menambah imannya. Berarti apa yang saya lakukan selama ini itu salah, dosa berarti. Maka dia bertobat segera, tidak akan mengulangi lagi. Nah, lain dengan orang yang hatinya penyakit. Diterangkan ayat-ayat Allah mengenai dirinya, tidak tambah imannya, tapi malah tambah kekafirannya. Zadathum rijsan ila rijsihim. Ya, aku ngaji ping pindho kok ayatnya kena ke aku terus. Ya. Berarti itu sasarannya kepada saya. Siapa yang melaporkan tuh kalau saya suka judi, saya suka ini. Nah kok pas mengenai saya? Nah kalau pas mengenai, perlu sadar. Memang Quran itu kalau diterangkan, mesti mengenai manusia. Tidak mengenai kambing, tidak. Ya, memang Quran itu untuk manusia. Ya, maka kalau manusia yang beriman, terkena ayat-ayat itu bertambah imannya. Tadi yang saya lakukan ternyata bertentangan dengan ayat itu, berarti salah perbuatan saya. Bukan salah Qur'annya. Mulai hari ini saya akan merubah
perbuatan saya sesuaikan dengan Al-Quran. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, tambah Quran diterangkan, malah tambah jauh dari Allah. Nah, itu namanya tambah kekafirannya sampai mati dalam keadaan kafir. Maka Quran diterangkan itu ada dua sasarannya. Kalau orang kena Quran hatinya bersih, iman tambah imannya tambah baik. Tapi kalau hatinya kotor tambah kafirnya. Maka masing-masing itu ukuran diterangkan ayat itu, tanya pada dirinya sendiri. Kena ayat tadi saya tambah imannya kepada Allah, malah tambah keting. 2 kali datang pengajian kena seran ayat terus, dah sesuk ora teko. Jadi kan loh, kamu tidak datang. Alah wong ngaji sasarannya aku terus kok. Dah mulai besok saya enggak datang lagi sudah. Nah, gitu ya. Itu namanya hatinya berpenyakit. Fi qulubi maradun fazadahumullah. Mestinya kalau orang beriman kena ayat alhamdulillah. Saya baru ngaji 2 kali aja sudah terbongkar perbuatan-perbuatan saya yang selama ini saya anggap berpahala, saya anggap itu betul, ternyata membawa dosa. Maka mulai sekarang ya bertobat, saya akan ngaji terus. Baru 2 kali sudah dapat itu, nanti 3 kali, oh makin banyak ayat yang saya pelajari, berarti makin baik perbuatan saya. Nah gitu. Nah terus setelah itu tawakal Allah. Tawakal itu artinya ketergantungan. Tergantungan pada Allah. Ya, tidak ada ketergantungan kepada yang lain. Mohon perlindungan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tawakal, pasrah bongkoan lah istilahnya. Ya, maka zaman Rasul ada orang yang dalam perjalanan musafir, kemudian unta, dia pakai unta, kemudian dilepas. Dah tawakal Allah. Sampaikan pada Nabi berita itu dikatakan tawakal tidak begitu itu. Ya, tawakal kalau kamu punya unta tadi, apalagi muat dengan itu, ditambah dulu, ditaleni. Terus baru kamu tinggal tidur, baru tawakal. Ya itu. Nek kalau saya unta dulu kan kendaraan. Nek saya ya kamu punya sepeda motor, ya mau tidur, mau istirahat itu dimasukkan dulu di garasi atau dikunci. Sekarang kunci bantalnya gampang, nek perlu kuncinya double, tambah dirantai sisan. Nah, dirantai karo cagak, nek cagak digawa ambruk ya. Nah, maka itu tuh maksimal kemungkinan bisa terambil sudah diatasi, baru kamu tawakal Allah. Itulah. Ora kok tawakal Allah tapi kok ingin dalan kono wis kuncine dicepake, ora digembok, ora dijogo, tinggal mlebu ngaji. Wis tawakal Allah, nek pancen kuwi kendara aku ya ora ilang, nek pancen ilang tawakal Allah. Itu tawakal yang keliru. Cobanan sesuk ora ilang pitmu. Lah wis tawakal Allah kok aja ilang, tawakalmu keliru. Jadi tawakal itu aja kok malah kowe nganggep karena sudah dijaga Allah wis tak serehke kono wae. Nyuruh Allah enggak mungkin mau Allah kamu suruh ya toh. Jadi tawakal itu usaha kemungkinan terburuk dibentengi semua, baru tawakal Allah. Nah, itu maksudnya. Tawakal itu bersandar pada Allah, ya sudah. Tapi diusahakan semaksimalnya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Itu tawakal. Terus apa lagi? Karomah. Ya, karomah itu kemuliaan lah. Orang katanya kalau para wali itu punya karomah, punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Yang bian itu ya. Itu karomah, kemuliaan. Kalau Nabi punya wahyu, ya. Kalau wali katanya punya karomah, tidak wahyu, ya. Ya tidak. Nah, punya kelebihan lah yang diberikan oleh Allah, kelebihan.